hati kita untuk mengucap syukur buat Tuhan, karena kebaikan Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Mari kita mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Biarlah kami mau menyatakan kerinduan kami mau menyatakan isi hati kami lewat penyembahan, lewat pujian kami. Bapa, biarlah Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami berserah kepadamu. Engkau ambil kami untuk kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dan kami mengenal Engkau lebih dalam. Ini kami Tuhan, setiap umat-Mu, kami berseru di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita dengan menyanyikan lagu Aku Lebih Baik. Oh Yesus,
segalanya yang indah pada waktunya. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yang rindu memuji Tuhan lambaikan tangannya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Sebab Dia Allah Alfa dan Omega. Amin. Sebelumnya ini ada rasa telah terbang.
Yang ku beri
sepanjang hidup kami dari kita dalam kekekalan nanti Tuhan. Karena Allah yang demikian mengasihi kami, berkorban bagi kami di kayu salib untuk menebus, memberikan hubungan kami dengan Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Juga pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul telah memuji, memuliakan nama-Mu. Juga sebentar sebelum kami mendengar isi hati-Mu melalui firman yang akan hamba sampaikan, kami juga akan penyerahan anak kepada aib dari saudara Rian dan Bulan kepada Engkau ya Tuhan. Mohon terus menyertai kami dan kami bersyukur untuk itu. Dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mendengar firman Tuhan ya. Ini firman ini masih fresh sekali dari pagi ya, bangun pagi langsung Tuhan terangkan supaya menerangkan masalah yang tercantum di sini saudara ya. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman supaya diterangkan. Banyak orang yang tidak ngerti makna daripada kata-kata beriman itu, sehingga banyak orang Kristen yang mengaku Kristen hidupnya tidak sesuai dengan isi hati Tuhan dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Karena mereka mengaku kebanyakan anak Tuhan adalah hanya kata-kata di mulut saja, aku beriman ya, percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, bangkit dari ketiga. Itu betul saudara, salah. Tapi supaya diterangkan sebetulnya kelanjutan daripada percaya itu adalah bahwa kita selanjutnya harus ngerti pengertian percaya, yaitu beriman tersebut ya. Jadi kalau kita belum mengerti makna sejati kata-kata beriman ini ya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman. Kalau belum mengerti dan belum menghayati dan mempraktekkan, tetap kita akan menjadi anak Tuhan yang jatuh bangun ya. Kalau nggak ada masalah memang lancar, kalau ada masalah jatuh lagi terus itu sampai tahap. Nah pertanyaan begitu, amburadul hidupnya ya, walaupun mungkin tidak amburadul tapi nggak ada sukacita yang dari Tuhan, dan ada damai dan ada sesuatu yang benar-benar Tuhan kehendaki kita terima ya, tidak menjadi kesaksian kehidupan kekristenan seperti orang dunia ya. Kalau ada ribut untung ya, kalau ada hidup dalam kesepian cari tempat hiburan, pergi luar negeri dan sebagainya, nggak salah pergi luar negeri, nggak salah ya. Tapi kalau sampai kita melupakan Tuhan ya, hanya karena ingin hiburan dan sebagainya, itulah yang mengikuti model-model dunia. Itu memang percaya akan penebusan Kristus orang tersebut, tapi tidak hidup dalam iman. Nah, pagi hari ini kita belajar, saudara. Nah, dalam hal ini termasuk saya belajar. Ternyata yang dimaksud iman, nah, ya, iman adalah respon positif terhadap apa yang tertulis. Respon positif terhadap firman Tuhan. Dalam pengertian respon positif ini ialah di samping percaya dengan otak dan hati, kita melangkah sesuai apa yang Tuhan tulis di Alkitab ini. Ini yang namanya iman, saudara. Ya, bukan karena hanya mati di kayu salib, itu memang pokok pertama. Tapi kelanjutannya di samping karya Kristus itu yang telah selesai, yang saya percayai, ya, amin, aku percaya, ya, masuk dalam hati kita. Dan selanjutnya kita ini melangkah dalam hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu yang tertulis di Alkitab ini. Nah ini yang jarang, saudara. Yang umumnya hanya pilih-pilih, percaya mati masuk surga, amin, percaya. Tetapi nggak mungkin. Ya, ini kan disebut segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman. Percayakah saudara
bahwa kalau kita mau belajar firman Tuhan dan beriman, mempraktekannya, bahwa di dalam segala sesuatu apapun yang terjadi, baik itu maut, baik itu kelaparan, baik itu penderitaan, selalu mengingat dan selalu ingat dan selalu menikmati kasih Tuhan. Maka damai sejahteranya dia selalu ada di dalam kita, walaupun ini gak masuk akal. Nah, itu yang namanya orang beriman. Nah, ya, jadi pertama perhatikan ya, iman adalah merespon positif terhadap firman Tuhan. Dalam arti respon positif ini juga di samping sekali lagi di samping percaya dalam hati juga melangkah sesuai firman Tuhan. Jadi jangan main-main sekarang kata-kata aku orang beriman. Memang beriman mati di kematian Kristus, tapi itu hanya modal pertama. Ya, kelanjutannya adalah harus melangkah, ya, respon positif. Ya. Iman juga sama dengan dasar atau sertifikat milik dari janji Allah dan juga apa yang telah Allah lakukan lewat Yesus Kristus di kayu salib, yaitu janji-janji yang pasti dalam Alkitab ya, yang belum kita terima, tetapi akan kita terima apabila kita beriman. Jadi katanya iman itu kayak jembatan gitu. Ya, misalkan di sini, sebelah sini, di sana ada makanan atau apa. Nah, ini jembatan untuk sampai ke sana itu adalah iman. Jadi kalau kita tidak beriman, gak mungkin. Misalkan ada apa di sana, ingin menyampai sana, gak mungkin. Itu baru pengharapan. Pengharapan bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau beriman, pasti dijamin terjadi seperti itu yang ditulis. Dahsyat sekali namanya iman. Ya, jadi ingat, iman adalah jembatan. Ibaratnya itu jembatan yang menghubungkan apa yang masih diamankan, yang tertulis di Alkitab, ya, janji maupun apa yang telah Tuhan lakukan di kayu salib. Nanti akan kami terangkan, saya terangkan untuk menjadi nyata. Contohnya di sana ada motor, ya, ada 2 motor itu. Saya pilih yang putih misalkan ini. Nah, saya mau pinjam misalkan. Nah, ini di sini ada sungainya ini, ada sungai. Gak mungkin bisa sampai sana. Tapi kalau saya beriman, namanya iman ini jembatannya ke sana. Kalau saya melangkah, saya dapat motor itu. Iman itu seperti itu. Iman adalah dasar atau sertifikat milik dari janji Allah yang pasti dalam Alkitab. Ya, janji Allah ini pasti terjadi, nggak mungkin tidak terjadi. Kalau janji manusia bisa salah, bisa diingkari. Janji Allah pasti terjadi. Dan warisan yang telah dia selesaikan di kayu salib, yang telah dia lakukan melalui mati dan bangkitnya di kayu salib adalah hasil daripada kematiannya dia, itu menjadi milik kita. Wah, ini dahsyat, luar biasa sekali. Jadi supaya ditekuni, nanti saudara boleh catat atau ingat-ingat terus, nanti kalau perlu tanyakan ya, atau melalui WA saya akan respon saudara. Ini penting, maha penting. Hanya beriman bahwa semua janji Tuhan akan tergenapi. Jadi namanya iman bukan pengira begini, Allah saya kepengen motor itu, wah imani motor itu, fiction putih dalam nama Yesus saya imani. Bukan begitu. Yang namanya iman apa yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu janjinya dan warisnya yang telah dia lakukan di kayu salib. Itu yang namanya iman. Ya, benar-benar terjadi, saudara. Sukacita senantiasa, amin. Ya, enggak salah. Luar biasa karena iman, saudara. Perhatikan ya, saudara. Dan ini nggak mungkin saudara sekali dengar ini langsung nembus susah.
harus banyak direnungkan. Ya. Nanti kalau bingung tanya, kalau ini dalam sekali. Dan ini adalah kalau ibarat lain di samping jembatan, ini adalah kunci, ya, peti wasiat. Ya, di situ ada banyak harta surgawi. Kuncinya ini, keretnya ini adalah iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, orang yang tidak berkenan, ya memang hidupnya jadi kacau balau. Ya, jadi perhatikan dengan baik, banyak orang Kristen yang aku Kristen malah menjadi batu sandungan, ya, melecehkan kasih Tuhan karena sebetulnya ini imannya ini belum mengerti iman yang benar. Pikirannya sekedar ke gereja, sekedar ikut pul, sekedar baca firman, saya sudah menjadi pelaku firman, sudah menjadi orang beriman. Belum, saudara. Orang beriman itu di samping pertama mengakui karya Kristus di kayu salib, ya, juga selanjutnya dengan segenap hati mentaati firman Tuhan lewat hubungan kasih daripada Tuhan Yesus yang sekarang sebagai Roh Kudus ada di dalam hati kita. Melangkah sedikit terus sedikit maju. Nanti suatu saat akan semakin penuh di sini. Nah, kalau sudah penuh ini tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Itu semua terima. Dunia mungkin menyatakan konyol, saudara, tetapi firman Tuhan ya dan amin. Dan kebenaran sejati bukan yang dilihat, tetapi yang ditulis. Contohnya buka sekarang Yohanes 17 ayat 17. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Ayo kita baca bersama. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi yang lain daripada firman Tuhan, semua itu adalah dusta. Nah, memang dalam kenyataan hidup di dunia ini, kebenaran yang kita ambil adalah kebenaran mata, jasmani, ya, panca indera. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah mengerti, yang benar adalah firman Tuhan. Contohnya, misalkan ada saudara yang menyinggung saya, secara pendengaran maupun kasat mata, ya, ataupun fisik dilihat, saya harusnya tersinggung karena itu nyata-nyata menghina saya, kan tersinggung, betul tidak? Nah, ini jujur saja. Tetapi kalau kita sudah beriman, ngerti maksudnya iman, yang muncul bukan tersinggung, tapi justru kasih sesuai firman Tuhan. Ya, si A ini menyinggung saya, puji Tuhan, ya, bagi saya jadi saya ngerti, oh, saya jangan seperti itu. Dan aku mengasihi dia. Kenapa dia kasar menghina aku yang gak punya? Ya, misalkan seperti itu. Nah, itu semua karena dia belum berjumpa Tuhan, atau paling tidak belum mempraktekkan yang namanya iman ini. Maka dia memandang manusia lain dengan harta yang misalkan menghina. Jadi yang muncul itu kebenaran firman, bukan kebenaran yang dilihat oleh mata. Nah, itu contoh-contoh namanya orang beriman. Menghadapi masalah apapun, saudara, ya, yang menyakiti, yang pusing dengan menantunya, dengan mertuanya, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan pendetanya, gembalanya, istri gembala, dan sebagainya, memang benar bermasalah. Tetapi yang muncul itu kasih, kan? Semua yang tertulis di Alkitab itu yang namanya hidup dengan iman. Justru dengan adanya masalah itu, kita semakin dekat Tuhan, semakin ingin mendoakan orang-orang tersebut. Amin, saudara. Ini tanda-tandanya lah kalau kita mau tahu orang beriman atau belum. Sebetulnya ini tandanya. Kalau orang dunia maunya semua ini ngikuti saya,
Betul tidak? Semua mengasihi saya, cocok dengan saya, memuji-muji saya, mengagungkan saya. Semua itu begitu mintanya. Ya, tidak ada yang usul ini, usul itu dan sebagainya. Semua harus menghargai saya. Kalau dunia, kebenaran dunia begitu. Ya, itu yang namanya pemimpin yang harus taat semua. Tetapi firman Tuhan justru lain. Apa Yesus waktu hidup di dunia pada taat? Saya mau tanya. Bukan di mana taatnya. Waktu masih hidup di dunia, itu pada rame-rame ngikuti itu karena makan roti dan kenyang. Pada sembuh dari penyakit, maka beramai-ramai mengharapkan Yesus sebagai Raja dunia. Ikutnya mereka itu karena hal-hal materi. Padahal di sini hal rohani yang penting akan menentukan, mengendalikan dunia. Itu yang namanya iman kita yang akan mengalahkan dunia. Kebenaran adalah ada dua, ya. Kebenaran duniawi yang memang kasat mata, ya. Dan kebenaran surgawi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan hanya bisa direalisasi, dinyatakan lewat iman itu, langkah dengan dasar apa yang ditulis. Luar biasa, sungguh luar biasa. Di samping kata-kata keselamatan dengan menerima percaya Allah darah Kristus yang artinya Kristus di kayu salib. Kata-kata kedua yang penting bagi kita adalah iman itu, beriman. Dan selalu objeknya adalah firman Tuhan atau Allah sendiri. Soal yang lain boleh pohon, tidak salah, adalah pengharapan. Tidak ada istilah mengklaim. Kalau dulu pernah berapa kali saya ikut-ikutan, kalau ada tempat gereja yang mau katanya mau tanahnya katanya siap dijual, ya untuk gereja, wah dikelilingi muter-muter supaya menjadi gereja beneran. Sebetulnya itu kecuali Tuhan ngomong, ya silakan. Tapi kalau hanya semangat tinggi untuk mendapatkan, ya katanya beriman, ayo kita beriman, ya tanah ini dikelilingi 7 kali seperti Gideon, ya seperti masuk ke tanah kota Yeriko. Nah itu iman yang dibikin sendiri. Kecuali Tuhan ngomong lewat firman-Nya atau lewat langsung, ya lewat firman. Ya itu luar biasa sebenarnya. Jadi iman adalah bukti milik. Ya, memang belum diterima seperti kita terima cek atau terima giro gitu. Sudah miliki belum duitnya? Secara nyata kan belum, baru kertas 1 juta. Wah amin, terima kasih. Nah, ini cek dari surga, jadi pasti cair, pasti ada uangnya, ya. Kalau manusia cek pedagang bisa belum, saudara. Cek ini dia dan amin, cek amin, terima kasih, ya, pasti terjadi, ya. Jadi setelah mengerti iman, yaitu saya ulangi, iman adalah respon positif terhadap firman Tuhan. Kedua, iman adalah dasar atau sertifikat hak milik dari janji Allah yang pasti, ya, kalau kita beriman pasti terjadi, dan juga apa yang telah Dia lakukan berkarya di kayu salib itu akan menjadi nyata bagi kita apabila kita beriman. Contoh, Galatia 2 ayat 19 cek sampai 20. Nah, ayo kita baca bersama-sama. Beriman enggak kita? 2, 3.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kristus mati kan 2000 tahun yang lalu. Amin. Kok ditulis telah mati? Saya lahir saja belum, sudah mati katanya. Nah, ini yang benar yang mana? Kalau dari sudut ilmu dunia biologi, ya jelas ini salah. Benar tidak salah? Belum lahir kok sudah mati. Nah, tapi ini ditulis oleh Tuhan sendiri yang melalui Paulus di surat ini, bahwa aku telah mati disalibkan dengan Kristus. Yaitu saat kita percaya, ya iman yang pertama, amin, bahwa aku percaya darah Kristus melalui matinya di kayu salib, aku benar-benar menjadi anak Allah. Manusia lamaku telah mati disalib bersama dia. Nah ini tulisannya begini, saudara. Mati benar, ya. Dan selanjutnya hidup untuk Allah. Itu semua karena iman, saudara. Kalau tak otak lagi, nggak jadi lagi, saudara. Contohnya Roma 6. Ya. Ini paling mengganjal ini masalah aku telah mati, manusia lama aku telah mati. Ya. Dengan Kristus, mati bersama Kristus 2000 tahun yang lalu saat disalibkan, saat Yesus disalibkan. Ini nggak masuk akal, tapi kalau kita percaya akan terjadi. Roma 6 ayat 1 sampai, ya kita baca 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita telah mati bagi dosa. Tulisannya begitu, firman Tuhannya. Betul? Bagaimana mungkin kalau kita beriman kok melakukan dosa? Berarti kan menyangkal firman itu. Jadi kalau orang Kristen yang masih melakukan dosa, sebetulnya orang tidak beriman. Ngerti nggak maksudnya? Ya? Ini kan cuma dibolak-balik aja. Bagi orang yang beriman benar, ini melakukan dosa ini nggak mungkin. Sudah mati bagi dosa. Dan manusia lamaku yang selalu berbuat dosa itu telah mati sesuai tadi. Percaya nggak saudara ini? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Ayat 3 sekarang. Yuk baca 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ini lagi telah, kalau namanya sudah dibaptis, saya ini contohnya, sebetulnya saya ini sudah mati, manusia lamaku sudah mati. Maka yang muncul selalu harusnya firman Tuhan yang kita taati, bukan apa yang dilihat. Ya, jadi masih banyak sekali saudara, ya, ayat-ayat yang seperti ini yang sering kita lewati kalau sedang baca karena nggak mudah, nggak masuk di akal. Yang dimaksud di akal ya baru dimasukkan ke hati kita. Oh haleluya, aku diberkati, Tuhan mengasihi aku, ya, aku diselamatkan, yang begitu-begitu, ya memang benar, nggak salah. Tetapi untuk bisa benar-benar menjalani kehidupan yang Tuhan kehendaki sesuai firman-Nya, harus juga ini dulu diingat dulu, dipraktekkan. Orang mati bisa tersinggung enggak? Ya bisa. Dipuji bisa bangga diri enggak? Ya enggak mungkin, sudah mati manusia lamanya. Segala sesuatu menjadi data bagi dunia ini siap biasa gitu. Ya, selalu yang diingat dan dirasakan ini firman-Nya.
baik dipuji maupun dihina, selalu ingatnya adalah seperti Kristus dipuji untuk kembalikan kemuliaan hanya begitu. Dihina yang gak tersinggung malah mendoakan yang menyakiti yang menghina. Wah, hebat bisa hidup seperti itu. Itu yang namanya hidup berkemenangan, saudara. Bukan menang berkelahi atau menang berdebat, berkemenangan terhadap jerat kuasa iblis yang selalu ingin supaya ego kita yang dihargai. Ya, jadi contoh-contoh daripada iman. Sekarang tujuan iman itu adalah untuk memenuhi atau melakukan kehendak Allah. Tujuannya begitu, bukan untuk diri sendiri. Tujuannya adalah untuk melakukan atau memenuhi kehendak Allah. Nah, kalau manusia lama nggak bisa terima, namanya iman ya harus untuk kesuksesan sendiri, kehendak sendiri yang sukses. Tapi Alkitab yang sejati mengatakan sebetulnya yang namanya beriman adalah supaya kehendak Allah terjadi di dalam diriku dan melalui aku. Wah, hebat ini. Sekarang saya mau tanya, saudara bisa pernah merenungkan ya, di Kisah Rasul ya, ada ayat yang demikian, lebih diberkati memberi daripada menerima. Pernah merasakan enggak? Lebih diberkati memberi daripada menerima. Contoh di sini saja, saudara, saya sampaikan firman, saya ungkapkan, saudara kontak dengan Roh Kudus, dapat itu apa? Tentang iman. Wah, menggebu-gebu, sukacita, senang sekali. Itu betul, tidak salah. Tapi kalau tidak dibagikan, ya, tidak diberikan kepada yang lain yang belum mengenal, dia hanya sampai di situ dan lama-lama bisa surut. Tetapi kalau dia sampaikan kesaksian kepada yang belum mendapatkan, dia akan tambah bergairah. Itu maksudnya begitu. Ya, kebanyakan khotbahnya supaya mereka pada memberi ke saya. Nah, itu salah. Salah sekali. Ya, sebetulnya itu masalah rohani. Makanya saya sering bolak-balik ngomong, saya kemarin ini lebih bahagia, lebih sukacita. Ya, jangan dikatakan saya sedih, capek, susah, enggak. Tapi membara terus. Ya. Ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan kepada Anda semua. Ini saya diberkatinya luar biasa. Benar-benar saya rasakan lebih diberkati memberi daripada saya menerima, sangat menerima. Ini namanya iman. Jadi kebalik-balik itulah ya. Di pertama tujuannya memenuhi kehendak Allah. Kedua, dasar daripada itu semua adalah kasih atau agape. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Ya, baca bersama-sama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 6. 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Maksudnya,
kewajiban agamawi, ya, yaitu kewajibannya macam-macam. Kalau bangsa Israel dulu termasuk salah satunya sunat, sabat, macam-macam ya. Tapi yang terkenal adalah ini, ya, satu-satunya bangsa yang pertama-tama disunat adanya di sini, di bangsa Israel. Dan liturgi seperti itu, kedagingan, tidak ada maknanya apa-apa bagi sekarang yang sudah hidup dalam kasih karunia. Tetapi iman yang bekerja oleh kasih, itulah yang berbeda sekali. Yang sering saya omongkan, ya, bukan saya anti banyak jemaat, bukan. Kasihan kalau hanya dikira di gereja mendengar begini sudah beriman, Tuhan diserahkan. Belum, saudara. Ya, yang sering ngomongkan khotbah di sini, bagus sekali. Wah, sudah hebat ini. Belum, saudara. Ini dulu, ini yang penting iman yang bekerja oleh kasih. Ya, jadi disinggung munculnya kasih. Ya, ini aneh sekali memang. Ya, harusnya kan ngamuk gitu, tapi tidak ini kasih. Ini justru bahagia sekali di sini. Kalau dulu bahagianya waktu dipuji, ya, sekarang saat muncul dihina bisa memunculkan kembali kasih yang bahagianya luar biasa. Aduh, ini bukan saya ini, Engkau Tuhan yang melalui aku, tapi aku menikmati sukacitamu, luar biasa. Nah, itu ya, iman yang bekerja oleh kasih, agape, kasih tanpa pamrih, memberi itu semua beri. Ini pengertiannya saudara jangan mengenai uang ya. Ini adalah tentang hati. Jadi saya nggak pernah mengungkapkan segala sesuatu dengan materi, saudara, tetapi dengan rohani. Ya. Dan ingat, saudara, asal daripada iman adalah pemberian Allah, bukan usaha manusia. Jadi saudara boleh mendengar ini, baik, terima dalam hati, direnungkan, tapi harus diiringi dengan doa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin mendapatkan iman yang sejati itu yang Engkau maksudkan. Sebab di dalam 2-3, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang percaya Kristus, penebusannya, karyanya di kayu salib, dan melangkah dengan iman, ya, itu tidak boleh menjadi kebanggaan. Tujuannya supaya dibagikan lagi. Ini disebutkan melakukan pekerjaan baik, menjadi saksi Kristus. Nggak usah bangga, dan memang nggak bisa bangga karena ini pemberian Allah. Hanya syukur saja satu hari. Puji Tuhan, aku bisa nyampe di sini Tuhan, dan aku dapatkan gratis dari Engkau. Itu semua dasarnya adalah kasih-Mu. Dan aku sekarang ingin membagikan pengalaman-pengalaman ini kepada mereka yang belum merasakan, belum menikmati. Nah itu, jadi tidak ada bangganya sama sekali. Semua itu karena kasih karunia. Kita hanya melanjutkan kasih Kristus itu kepada dunia yang gelap, yang amburadul. Nah, jadi iman ini penting sekali. Keselamatan dan iman ini pasangan yang bisa dipisahkan. Tanpa iman, keselamatan tidak sempurna. Hanya percaya di Tuhan, nggak tembus ke Tuhan. Dan setelah benar-benar tembus ke Tuhan pun kelanjutannya harus
mempraktekkan itu. Menjadi, kalau imannya benar bukan harus menjadi pempraktek firman, pelaksana, menjadi sukacita, inginnya memang melakukan kehendak Tuhan. Tak percaya, perhatikan sekarang, buka Ibrani sekarang 10 ayat 5. Nah, ini yang namanya iman Yesus yang sekarang ada di dalam kita. Ayo, 5 sampai 7. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, Yesus berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuhku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk apa? Melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Amin. Ini sebetulnya yang benar orang beriman ini mengikuti ini. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi ketaatan bukan diharuskan wajib taat, saudara-saudara, ya supaya diberkati. Oh tidak, kalau ketemu ini taat menjadi ini, engkau menyediakan tubuhku agar supaya aku taat melakukan firman. Wah, ini luar biasa, saudara, sungguh. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di sini, di kitab kita. Jadi ketaatan adalah hasil hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan iman yang benar itu. Ya. Nah, masalah berkat lain itu kita percaya saja sama janji Tuhan. Ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan sekali-kali membiarkan engkau. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan sudah ngomong begitu, amin, cukup. Sukacita sekali. Siang berapa hari saya ketemu ngomong dengan istri saya setelah pulang dari Jakarta. Kasihan ya, kita ketemu orang kaya benar-benar kok hidupnya begitu. Duit dan duit terus, tidak menikmati hidup. Kasihan sekali. Karena mereka fokusnya hanya ke kebenaran dunia saja. Uang terus, uang. Wah, tak berapa orang yang saya bisa menghitung. Tapi saya ngerti itu orang kaya banget. Lemari besinya yang 2 meter itu ada berapa? Hebat kok. Rumahnya kayak benteng. Rumah yang penuh harta itu kayak benteng. Kayak bank itu, kayak bank yang safety box itu ya. Kunci macam-macam kunci. Tapi hidupnya jelas tidak sebahagia saya. Bukan ya, saya bisa ngomong begini, saya jauh lebih bahagia. Walaupun kekayaannya nggak ada sekukuiran dari dia, kekayaan dunia, rohnya itu, saya bisa mengasihi. Ini semua kan kesiapan untuk praktek firman dengan dasar kasih. Amin. Nah, jadi saudara harus berdoa, ya. Tuhan, sampai hari ini kok saya belum alami, saya nggak bisa nangkep kalau orang khotbah. Puji Tuhan, berarti saya ngerti, mendengar, cuma nggak bisa masuk. Jangan takut, jangan patah hati, patah semangat, karena memang itu pemberian.
Tahu ya maksudnya ya. Caranya gimana saya dapat? Buka hati dan terus minta. Ini katanya iman dan keselamatan kan pemberian. Nah ini sekarang coba Tuhan, aku ingin dapat gitu. Terus dilakukan. Itu nanti dapat. Tes, oh haleluya, terima kasih, aku dapat. Terus praktekkan kalau kita. Jadi jangan patah semangat. Tapi puji Tuhan, saya mendapat laporan ada beberapa anak di tempat ini yang saat mendengar khotbah seperti ini nggak mudah, memang nggak mungkin mudah karena ini kebenaran surgawi. Kalau Anda belum lahir baru, ya nggak mungkin mudah. Ini kembali terus, ya berarti kan kembali terus ini khotbah saya ini yang Tuhan tuntun ini kembali terus dengan dunia. Jadi memang nggak bisa diterima oleh Anda. Contohnya Tuhan Yesus di Roma, di Yohanes 6 ya, disebutkan dengan jelas. Ya sekarang nih penutup, coba buka. Ya. Jadi jangan kecil hati, tapi tetap ya, bersemangat, berserah kepada Tuhan. Ya. Yohanes 6 ayat 54, mulai 53. 52 mulai. Nah, ya, ini sampai ayat 70. Perhatikan ini. Jadi nggak mungkin ini saudara muda kalau nggak dibukakan oleh Tuhan. Ini termasuk muridnya yang benar-benar aja nggak bisa menerima. Apalagi sekarang Tuhannya sudah nggak kelihatan. Ya, ini yuk 50. 2, 3. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar di rumah ibadah. Sampai di situ. Ini pendengarnya ini nggak bisa terima asal suruh makan daging Yesus, minum darah Yesus. Berarti kanibal. Dari orang Yahudi ini nggak pernah kanibal, semua suku pernah kanibal. Yahudi alergi sekali sama memakan daging manusia. Gak ada istilah begitu. Ini diajarkan begini. Ini nggak mudah, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin? Ya. Kenapa? Karena ya, mereka menerima dari sudut duniawi. Kayak saudara ini, kalau terimanya dengan dari sudut duniawi, firman Tuhan dan yang masuk akal. Padahal Yesus ini mengatakan perlambangan nanti suatu saat, kalau kamu percaya, makan dan minum itu lambang percaya. Nah, waktu itu
mereka nggak ada yang ngerti, saudara. Terus dibaca selanjutnya ayat 60. 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Terus ayat 61 sampai 70. 2, 3. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Dia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, tapi sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Mengundurkan diri, puji Tuhan, ya. Anak-anak di sini yang belum ngerti firman masih mau datang, puji Tuhan. Orang mereka ini pada bubar, betul kan? Pada hampir semua ini bubar, gak mudah bubar, gak masuk akal sih. Puji Tuhan, saya bersyukur. Nah, yang gak masuk akal, ya, Anda bisa tetap berpikir, pasti Tuhan akan jawab suatu saat. Saya nggak tahu waktunya, karena janji Tuhan itu. Firman yang disampaikan dan mungkin sia-sia, pasti akan bekerja menurut apa yang aku kehendaki. Hanya belum waktunya. Jadi tugas kita semua, terutama yang belum mengerti masalah rohani ini, firman ini, tetap buka hati, terima Tuhan, sambil dengar, sambil komunikasi. Dia walaupun tidak mudah, ya, kosong seperti itu, tetap aku percaya bahwa iman dan keselamatan adalah pemberian Engkau Tuhan. Aku ingin menikmati itu, aku ingin memiliki itu, dan aku ingin hidup sesuai apa yang Kau tulis di sini. Ini banyak sekali murid-murid yang berubah. Nah, ayat 67, ini pengkhotbah satu-satunya ini saudara yang luar biasa, Tuhan Yesus. Baca bersama-sama yang keras ini saudara. 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, itu satu-satunya pengkhotbah. Yang lain tuh banyak kan, ayo cepat sini, ayo jangan lari pergi sana-sana. Nah, Tuhan ngomong, kalau kamu nggak bisa terima dan ingin pergi, silakan. Kan begitu. Aneh kok, karena Tuhan ngerti. Firman ini adalah ya dan amin, pasti terjadi. Kalau kamu mau pergi, ya silakan pergi. Ya walaupun harapan Tuhan mestinya dalam hati ya supaya bisa terima firman-Nya. Tetapi dia nggak takut. Dia bukan mencari pengikut yang banyak, bukan sebetulnya. Dia mencari pengikut yang sungguh-sungguh ngerti dan mempraktikkan firman-Nya. Ya, jadi satu-satunya pengkhotbah yang tidak takut, ya, ditinggal oleh jemaat. Ya, kita harus menjadi pengkhotbah seperti ini. Ya. Siap kan? Nanti pulang kampung khotbahkan ini. Bubar silakan. Dan ini kan kuliah di biologi yang mestinya. Makanya waktu dulu saya jadi amal Tuhan, saya berdoa sama Tuhan jujur gitu.
Saya mohon Tuhan, saya memang melepaskan pabrik kayu yang dahsyat itu untuk banyak, saya ngerti sekali. Tapi saya juga bimbang. Nanti kalau saya khotbah yang sekeras-keras pada bubar, gimana ya Tuhan? Jadi saya minta diberi usaha lain yang santai-santai tapi bisa cukup untuk hidup. Diberi perusahaan songul, santai banget itu, enak banget. Hujan, ya gak jalan. Mendung, tutup. Haleluya, di rumah, ya bersekutu dengan Tuhan, dengan istri, sharing, seneng banget. Saya lebih senang daripada Bu Nao. Kalau Bu Nao hujan, terang, panas, dingin, tetap buka kan? Kalau saya enggak, ini benar Tuhan memberi pas sekali. Usaha itu songul didapat pesanan berapa puluh ton, berapa ton saja. Kalau panas mendung, ya diem di rumah. Ya. Pertama sih bingung, kok begini ya. Nafsunya muncul, harus dikeringkan dengan oven ini itu. Ternyata sampai hari ini gak ada yang bisa dikeringkan dengan oven. Tak di Cina sana, katanya gak ada yang sukses. Hasilnya kaku katanya. Jadi harus pakai matahari. Jadi saya ini menjadi pengusaha yang paling baik. Hanya itu senang banget. Haleluya. Ya, sore-sore udah rampung, sudah pulang. Jam 3 kan mataharinya udah tutup itu sudah maklum, sudah tidak bisa mengeringkan istilahnya dan redup. Ya, jam 2 jam 3 tutup. Tenang pulang. Sore-sore panjang sampai malam. Besok pagi-pagi, gak usah bangun pagi. Ini kalau mendung ya bangun pagi sebentar, mau mendung, tetap jadi mandor supaya jalan-jalan. Tidur lagi. Kalau ada yang sharing seperti kopi ini sampai malam, jangan ribu. Karena saya besok bisa bangun pagi. Justru yang repot kopi ini harus bangun pagi. Saya jam 8, jam 9 gak apa-apa, yang penting jam 6 kira-kira bangun. Lihat, mendung, makan. Tidur lagi. Kalau tenang ya jalan, terus jangan cetak uang. Saya mau saya datang ke sana ya jalan sendiri, kan kepenak kok. Jadi saya nggak takut tinggal jemaat karena pengertian ditakut ini kok apa persembahannya kurang, jemaatnya satu dokter gitu. Enggak takut, bukan saya menyepelekan uang, bukan, tapi ya seperti ini. Pengajarannya ini pengajarannya rohani, banyak yang biasa terima. Bentuknya ini sekarang, yuk bukan kelanjutannya. 68 sampai 69. Coba buka. Kita baca 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Pekerjaanmu adalah pekerjaan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau ya, Simon Petrus ini sebagai juru bicara para rasul. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, saudara yang masih nunggu di sini belum mudeng, tapi punya hati roh di sini, ya belum mudeng, ya, belum bisa terima ya. Tapi aku percaya ada sesuatu kerinduan di dalam sana, dan ini Roh Kudus, saya percaya. Buktinya saya tetap datang. Pasti Tuhan akan singkirkan. Ini jelas sekali. Ya, karena perkataanmu adalah apa? Perkataanmu adalah hidup kekal. Perkataan yang diucapkan adalah firman hidup Allah yang kekal. Ya, jadi ini memang aku nggak masuk, nggak bisa saya masuk akal. Tetapi ada kerinduan di sini. Aku tetap rindu sebetulnya, ingin ngerti itu.
saya mau pergi, saya ikuti terus. Kalau adik-adik di sini ada punya pengalaman seperti itu, Tuhan itu akan meningkatkan diri. Pasti, cuma waktunya saya nggak tahu. Pasti. Contohnya ini para rasul. Apakah para rasul sudah mudek? Belum mudek. Tapi percaya ini walaupun dia belum masuk akal, ini juga benar bingung sebetulnya. Tapi tetap aku ngikutilah. Karena ini di sini ada satu kesaksian, perkataannya itu Allah sendiri yang mengucapkan. Ya, terus ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Percaya, tahu, dan percaya. Dan amin. Firman itu adalah dari Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Waktu itu yang ucapkan Yesus. Nah, sekarang ini melalui firman Tuhan yang tertulis. Pasti saudara akan dijawab. Ya. Jadi jangan kecil hati, jangan patah semangat. Pasti janji Tuhan dipenuhi. Amin. Ya, kita tutup kita. Terus berdoa sama Tuhan. Ya. Fokuskan ke Tuhan, Roh Kudus, jangan ke pengkhotbahnya, saudara, tetapi kepada firman-Nya dan kepada pribadi Tuhan. Ingat sekali, kekristenan adalah masalah hubungan, dikembalikannya hubungan yang telah putus sejak Adam jatuh dalam dosa. Melalui darah Kristus kita dikembalikan. Percayalah, pasti bisa. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Ya, amin. Berdoa untuk firman Tuhan ini. Syukur dan terima kasih untuk siang hari ini, di mana Engkau telah memberikan isi hatimu untuk melalui firman tentang iman atau iman itu sendiri, ya Tuhan. Bahwa kami mohon selanjutnya untuk Engkau terus membukakan lebih dalam lagi kepada kami semua, ya Tuhan. Teristimewa yang hadir di tempat ini maupun bagi mereka yang mendengarkan lewat Instagram maupun YouTube. Kami percaya Engkau akan bekerja dengan tidak memilah ataupun tidak mengenal jarak. Kami percaya kepada Allah yang kudus dan Allah yang kekal itu Maha hadir, dan kasih-Mu benar-benar kasih yang tanpa pamrih dan luar biasa itu, ya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini, dan juga kami berdoa jemaat-Mu di tempat ini, Engkau beri lagi kerinduan untuk semakin mengenal Engkau, ya Tuhan, bagi mereka yang sudah percaya. Dan apabila masih ada yang ragu-ragu, nyatakanlah dirimu secara pribadi kepada mereka yang masih ragu-ragu, agar kemudian dari mereka juga percaya dengan bulat kepada Engkau, ya Tuhan. Seperti dirimu menyatakan kepada hamba-Mu ini berapa puluh tahun yang lalu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa berkomunikasi. Dan disitulah hamba-Mu percaya penuh bahwa Engkau Allah yang hidup dan mengasihi hamba-Mu ini. Demikian juga selanjutnya Engkau akan menyatakan dirimu kepada anak-anak-Mu di tempat ini yang sementara ini mungkin masih ragu-ragu atau masih belum benar-benar mendapat persekutuan dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang dari Engkau. Saudaraku terkasih, mari bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima kasih Allah, kasih karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, pulanglah dengan selalu mengingat dan menikmati kasih tersebut. Dalam keseharian, dalam semua kegiatan apapun yang dilakukan, ingatlah selalu akan kasih yang tanpa pamrih, yaitu agape itu yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, katakan amin.